kembali lagi kita akan belajar bagaimana cara membuat website dengan Vibe Coding. Terus kemudian kita akan menggunakan AI tool. AI tool itu cukup lumayan banyak, yaitu ada Lovable, ada Bolt, kemudian ada macam-macam. Sekarang kita menggunakan Lovable, lovable.dev. Nah, di sini kita get start dulu. Kita login dengan email kita. Ini kalau Lovable ini dapat kuota gratis sehari itu dapat 5 token. Jadi maksimalkan tokennya itu dengan prompt yang efektif, efisien, sehingga tidak membuat bingung AI-nya. Ini sekarang kita sudah login, kita bisa lihat di sini ada kuotanya 5 gitu. Nah, kemudian kita sekarang akan buat websitenya. Kita copy, nanti kita buat dulu di sini, yaitu deskripsikan dari websitenya kita. Jadi kita bisa buat website dengan kalian mau tipikal websitenya mau satu halaman aja atau mau beberapa halaman-halaman. Misalkan kita mau buat beberapa halaman-halaman, kita sampaikannya di sini dengan beberapa page terpisah atau modular. Bisa ngomong kayak gitu. Beberapa page terpisah. Tapi kalau misalkan kalian maunya satu halaman aja, tinggal bilang bahwa buat website landing page. Jadi nggak perlu bilang website, tapi buat landing page. Jadi nanti dia otomatis menjadi satu halaman. Buat landing page untuk jasa fotografi dengan lazy loading. Ini lazy loading ini adalah untuk membuat websitenya itu menjadi lebih ringan ketika di load. Tapi nanti berkemungkinan juga AI-nya bisa agak berhalusinasi, jadi bisa jadi berat juga. Nanti kalian akan cek pada saat proses editing dengan menggunakan mungkin coder atau tray gitu. Nanti ada step selanjutnya. Sekarang ini yang penting kita akan buat dulu lazy loading. Sesudah itu untuk UI-nya, UI itu tampilan dari websitenya ini. Misalkan tombol-tombolnya, ada yang terkenal itu menggunakan setCN UI. Jadi dia lebih menarik tampilannya untuk UI-nya. Kemudian habis itu icon-iconnya pakai Iconify library. Ini nggak saklek, kalian nggak perlu taruh juga ini kalau misalkan pengen ikut aja dari apa yang AI mau buat. Tapi kalau pengen agak lebih bervariatif, ya tambahkan ini setCN sama Iconify ini untuk icon-icon. Kan gini, kadang-kadang kita mau bikin tuh kayak icon-icon menarik, kayak icon WhatsApp, tapi yang muncul cuma kayak icon message saja, bukan tulisan WhatsApp kan. Nah, kalau pengen lebih bervariatif pakai Iconify library ini. Gitu. Sesudah itu nanti apalagi yang perlu kita tambahkan? Misalkan kita mau SEO friendly. SEO itu berarti maksudnya kata kunci dari jasa foto itu ada di beberapa halaman-halaman, ada di beberapa paragraf-paragraf itu, sehingga si Google gampang untuk mencari itu. Dan website kita lambat laun bisa menjadi halaman pertama tanpa perlu diiklankan. Itu disebut ketik SEO friendly.
Tapi ini juga nggak mesti, nanti bisa kita setting sendiri. Kadang juga bikin agak lumayan AI-nya bisa kerja berat gitu. Mending nggak usah juga nggak apa-apa. Kemudian yang paling penting itu adalah kita tulis mobile first. Mobile first. Sehingga nanti tampilan websitenya itu tidak ada kayak margin kiri kanannya mepet kayak gitu-gitu karena kita tidak meletakkan itu. Mobile first. Jadi tampilan pertama yang dia buat itu tuh sudah harus bentuknya cocok dengan handphone. Jadi tidak mepet kiri kanan gitu-gitu. Mobile first, ada floating button. Floating button tuh yang mana? Floating button tuh di sini ada tombol WhatsApp yang kalau kita gulir ke bawah ke atas dia selalu ngambang di sini. Di sebelah sini ada ngambang. Ada ngambang untuk WhatsApp-nya gitu. Di sebelah sini. Floating button. Terus kita letakkan misalkan kita punya logo. Nah, di sini juga nanti di atas bagian sini itu disebut dengan fav icon. Fav icon ini bisa kita langsung ganti. Kita langsung ganti cara ngomongnya gimana? Kita tulis aja langsung di sini. Fav icon. Misal kita sudah punya, kita udah letakkan di Cloudinary. Saya taruhlah kita cari ya fav icon. Fav icon fotografi PNG. Kita cari. Misalkan ini. PNG. Nah, ini misalkan. Misalnya kita download. Ini sekarang kita masukin ke Cloudinary, upload, taruh sini. Sesudah terupload kita ambil linknya, ini linknya, kita letakkan di sini, fav icon. Kemudian logo yang seperti ini bisa kita letakkan juga kalau kita sudah punya logo, atau biarkan aja kalau memang kita belum punya logo. Sekarang kita masukkan image-nya, image portfolio. Nah, kita tinggal copy. Yang dari Cloudinary kita paste ke sini. Semakin lengkap data yang kita berikan, maka prompt kita itu paling cuma 2 sudah jadi itu website. Gitu. Tapi kalau kita nggak lengkap bukan berarti memenuhin ini ya, tapi jelas. Bukan memenuhin satu ini panjang-panjang sampai bawah, enggak. Tapi lengkap dari gambarnya, dari logonya, dari detail informasi yang lain, itu lengkap, nanti websitenya langsung jadi. Ya, ini sudah kita masukin galeri, image portfolio, kemudian kita sampaikan apa lagi. Misalkan harga mulai dari 200.000 sampai 1 juta. Sediakan
tombol CTA per paket, tombol ke WA ya, tombol ke WA via per paket. Kita kasih tombol nomor WhatsApp-nya mau kemana? Misalkan kita mau kasih ke nomor pribadi. Oh iya, jangan sampai pakai 08 ini ya. Nanti dia nggak nyambung nanti. Pakai langsung 62. Jangan juga plus 62, nanti juga nggak nyambung. 3/8. Oke, CTA. Kemudian kita kasih juga misalkan alamat Yogyakarta, Indonesia. Kemudian apalagi? Misalkan footernya yang bawah itu kadang dibuatnya panjang-panjang, kita bisa bilang simple aja. Simple, cukup copyright dan tahun. Apalagi ini, warna misalkan, tem warna, tem warna kita jadikan ini mungkin gold dan gradasi ya, gradasi gold aja. Kemudian apa lagi ya, sudah sih, cukup. Nanti kita kalau misalkan mau bikin juga halaman admin juga bisa, tapi kita kan landing page saja. Sekarang kita langsung create, bikin. Nah, nanti dia akan buat websitenya, landing page-nya dengan data yang sudah kita berikan tadi. Tunggu beberapa saat. Sesudah ini nanti kita akan lanjut untuk mempostingnya di online. Ada yang bertanya mungkin? Silakan. Dribble. Kan itu nama AI tool ya. Jadi ada banyak sekali AI tool. Jadi silahkan mau pakai yang mana. Jadi AI tool ada Lovable, ada Bolt, ada Dribble, ada macam-macam. Itu semuanya punya fasilitas gratis testing dari awal. Tapi masalahnya mana yang mau dipakai? Ada lib juga. Contoh nih kayak gini, ada lib juga. Lib.dev. Ada lib. Bukan ini. Ada lib.new. Nah, ini ada lib.new. Ada bolt juga. Jadi semua bisa dipakai. Semua bisa dipakai. Gitu. Jadi nggak ada saklek harus pakai AI tool apa. Dan AI tool biasanya selalu ada pembaruan, selalu ada baru-baru terus. Silahkan dipakai kalau selagi dia ketika kita generate website dan masih bisa di-download source code-nya atau kodenya, selagi masih diizinkan kita mendownload itu, boleh dipakai aja, nggak ada masalah. Gitu. Nah, yang menjadi kebingungannya di mana? Oh, oke. Dribble itu yang dimaksud adalah mencari referensi website ya. Oke. Nggak harus seperti itu. Kalau mau pakai juga boleh. Jadi AI ini dia sudah pintar gitu. Tapi kalau kita seandainya mau niru sesuatu, mau niru website jenis tertentu, boleh tinggal di screenshot atau di download, dicari dulu di Dribble untuk referensinya gitu.
Tapi nggak harus, nggak ada kewajiban. Ini kita misalkan nggak suruh ya untuk bikin, nggak ada contoh nih. Tadi kan kita nggak pakai contoh ya. Tapi lihat hasilnya nanti dia sudah bagus hasilnya gitu. Nih, ini contohnya. Kita nggak ada kasih contoh kan dia gambarnya, tapi dia udah bikin bagus. Nih contohnya. Menarik kan? Gold Capture Studio. Tuh. Nih, termasuk ikonnya sudah ada kan nih. 5 ikonnya udah berubah nih. Jadi bukan pakai lovable lagi, tapi sudah pakai yang kita mau. Nih, ini contoh buat dia buatin. Tuh gambarnya. Tuh ada paketnya sekalian. Langsung jadi. Diarahkan ini udah langsung ke WA. Iya, masuk ke DNA foto. Segitu simpelnya untuk membuat website. Sekali nge-prom aja nih. Sekali nge-prom aja. Jadi kita nggak usah bikin prom dulu langsung kita bikin. Bisa. Langsung nggak perlu nge-prom nggak ini. Yang penting kita tahu logiknya. Nih, ada ini. Ada floating button yang terus ada kedip-kedip di sini. Lokasi kami di sini. Alamat. Dah, ini simple, footer di bawah nggak ada ribet-ribet macam-macam. Langsung jadi. Kalau kita misalkan mau lihat bentuknya kayak di handphone seperti apa sih? Kalau di handphone kita install namanya mobile extension. Kita install mobile extension, kita lihat. Kita lihat. Ya, ini sudah kita install. Kita lihat di sini, ini kita pin. Ini kita lihat ya, yang hasilnya tadi. Ini kita lihat bentuk di handphone seperti apa. Kita full screen. Ya, kita lihat yang model misalkan di OnePlus atau di Huawei. Nah, ini hasil website kita kayak gini. Udah sangat mobile friendly kan. Xiaomi misalkan. Tuh. Langsung bagus ya. Nah, paket harga. Udah pas, ukuran kiri kanannya pas. Hubungi kami, selesai. Sesimpel itu. Oke. Menarik? Oke. Sekarang kita akan jadikan website ini online. Kita jadikan website ini online. Oke, kita nanti masuk ke pembelajaran berikutnya.